Yuk, halo, selamat pagi teman-teman. Kita mau live lagi. Eh, Sebentar, kita cek dulu ya screener kita tuh ada apa aja di screener kita ada apa aja. Oke, mungkin yang sudah join bisa tap-tap layar dulu. Multi chart ini, aduh, sebentar screener. ICBP, SMGR, TAPG, IMPC, FAS, IPOL, STAA, TSPC. Coba kita lihat ya. Pagi Bang, siap pagi Bang Alexa. Pagi, pagi, pagi. Yang udah join mungkin bisa dibantu tap-tap layar dulu ya guys ya. Thank you buat yang udah tap-tap layar. ANTM, MDKA mau turun kayaknya ya. Iya, harga nikel soalnya turun Bang. Harga nikel lumayan dalam ya turunnya ya komoditinya ya. Kayaknya. Karena faktor komoditinya juga turun kan. Sebentar. Harga nikelnya turun. Kalau udah floating profit jual aja bang. Coba kita lihat dulu nanti ya. Soalnya harga nikelnya turun. Antam average. Coba kita lihat Antam. ANTM. Bagus-bagus kemeja bang. Siap bang acakan store. Antam. Iya bener. Oh udah ya udah TP aja dulu bang. Saranku sih TP dulu aja. Ya. TP dulu aja. Kalau kayak MDKA. Iya ya, aduh sayang banget ya. Kemarin MDKA turunnya dalam banget nih bang, ya lumayan dalam nih. Coba kita lihat dulu Antam, ANTM. Iya udah mulai jualan lagi foreignnya. Antam kemarin net buy-nya proxumnya gimana? LG. Oh iya bener guys, jualan. Jualannya kenceng nih, ya. Wajar banget kalau si Antamnya bawa turun. MDKA gimana? Iya, bener ya. Kalau udah floating profit kayak gitu kayaknya TP dulu aja bang. Iya bener jualan bang. Ya, iya. Sama MBMA juga. MBMA tuh harusnya sebenarnya cakep banget nih MBMA nih. Tuh iya bener kena buangan ya kan. MDK, MBMA, MDKA sama lah. Emas juga kayaknya nih. Tuh. Oke. Yang kemarin jalan kan grup-grupnya Bakri ya. Kota Bang average 180. Gokil. Lah, kemarin pas udah 210-an kagak di TP Bang Benny 72. Aduh, mau nunggu sampai ke berapa ini? Cuan giliran. Emang Abang Benny mau nunggu sampai ke berapa kotanya ini? Harusnya kemarin udah mulai TP itu bertahap itu bang. Tuh. Emang sih kemarin net buy-nya lumayan apa proxumnya lumayan bagus ya. Cuman balik lagi lah kalau misalkan dari 180 ke 210 berarti kan udah 20%-an kalau nggak salah ya. Ya kan TP aja tadinya sebagian. Udah TP bang tapi masuk lagi. 180. Masuknya di 180 kah kemarin? Coba kita lihat dulu chart 3 menitnya. 180 kemarin udah kenal lah 210 bang. Nih, chart 3 menitnya nih. Ya kan? Iya kalau karena udah lumayan nih kalau misalkan Abang lihat kemarin itu dia masuk nih ini belum masuk area oversold loh. Kemungkinan besar kayaknya hari ini masih bakalan jualan lagi nih ya. Kalau kita lihat dari chart 3 menitnya ini dia belum masuk ke oversold si kotanya kemungkinan besar hari ini masih bakalan jualan lagi dia. Gitu. Jadi saranku sih kalau misal apa udah cuan TP aja sebagian dulu, Bang. Nih, kalau Bang lihat chart 3 menitnya ya.
Ini kan udah kelihatan mau masuk ke area oversold dia. Gitu. Kan? Yes. Coba. Oke. Gitu buat kotanya ya. Kalau saranku sih TP aja, Bang. Di TP dulu aja nih, coba lihat ya. Cuman balik lagi analisa lagi ya, Bang ya. Dianalisa lagi. Kotanya kemarin memang masih masih masuk ya, cuman dikit, nggak banyak banget. Thank you Kak penjaga hati. Thank you, thank you. Oke, kita ke atas lagi ya. Kota sudah, iya saham-sahamnya Pak PP kemarin naik ya, termasuk cuan juga ya. Coba. Meja. Meja kalau dari foreign flow-nya, ini udah mulai jualan kenceng ya. Udah mulai jualan, coba kita lihat proxumnya apakah ya lumayan bagus. Net sell ya meja ini ya. Net sell ya kemarin. Tapi naik ya. Cakep nih. Si meja ini baru aja ngebreak 105. Sebenarnya kalau kita bilang ya, ini resistennya bisa di 105 sampai 106 ya. Buat yang sudah masuk, target terdekatnya ke berapa? Sini nih. Nih target terdekatnya ke area 100 kurang lebih 117-an nih. 117 sampai 118. Gitu ya. Buat yang sudah masuk, saranku agak di TP-TP dulu aja mengingat hari ini hari Jumat, hari terakhir perdagangan ya di minggu ini. Bisa jadi sesi 2-nya bakalan banyak jualan. Terus dia udah masuk ke area overbought juga. Tinggal nunggu nge-dead cross doang. Jadi saranku kalau nanti misalkan dia masih jalan ya ke 117-an, kalau mau di TP boleh ya. Gitu, oke. 117-an kalau mau di TP boleh. Targetnya 117-an ini. Oke, thank you yang sudah tap-tap layar. Thank you guys. Itu buat kotanya. Kalau dari coba kita lihat dulu. Kita perpanjang ya. Kita perpanjang seminggu ini. YJ. Sebenarnya YJ akumulasi ya. YJ akumulasi average-nya 98 tapinya guys ya. Jadi kalau misalkan nanti dia kena 115 apa 117 118 wajar banget kalau si YJ-nya ini udah mulai jualan nih. Bro, nih kalau teman-teman lihat ya. Memang yang akumulasi YJ ya, tapi kalau dia sudah kena 115 116-an Jumat berkah hijau Bang Hijau. Iya. Semoga ya guys ya. Tapi sesi itu biasanya jualan guys. Pokoknya tuh kalau AK itu dia jualan hari Kamis ya. Yang lain sisanya kebanyakan hari Jumat. Tuh. Gini buat si mejanya ya. Targetnya mungkin di 118 sampai 117. Ini sebenarnya bagus ya buat scalping juga kayaknya masih bisa harusnya. Kemarin dia baru ngebreak 105 ya, baru ngebreak 105. Kalau nanti dia turun under 105 ya mulai bisa di TP bertahap gitu, oke. Kali aja bandarnya udah nggak sabaran dari 98 langsung TP. Oke, lanjut. Kita ke BNBR. BNBR. Yang kemarin kenceng VKTR ya. Udah jual loh BNBR. BNBR. Oh, kemarin sahamnya Pak PP ya. Cuan. Iya bener guys, cuan ya. KLBF udah mulai jualan ya. Oke. Kita ke BNBR. BNBR ini yang punya barang di harga berapa nih? Yang punya barang di harga berapa si BNBR-nya? Ini dia bahaya kalau turun under 100 ya. Kalau dia turun under 100 ini agak lumayan bahaya buat BNBR-nya. Kenapa saya bilang lumayan bahaya? Bener jualan ya. Ini dia jualan foreign-nya. Yang kemarin banyak per minggu kemarin banyak masuk itu ada MG. Coba kita lihat kemarin ya. Per kemarin ini CP XL. Oh, XL-nya jualan ya. MG-nya justru masuk ya. Tapi frekuensinya gede banget, guys. Frekuensinya besar sekali ya. Buat si MG-nya. Ini buat yang sudah punya barang kalau dia turun under 100 saranku stop loss aja lah dulu si BNBR-nya ya. Target terdekat dia 115. Target terdekatnya 115. Cuman kalau aku ngeliat sih kayaknya kemungkinan besar bakalan koreksi sih hari ini BNBR-nya. Gitu. Kalau dia turun under 100 di stop loss dulu aja ya guys ya. Oke, kita ke atas lagi coba. Habis dari BNBR kita ke
Ke Sola, coba Sola, 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 Sola. Sola, Sola, Sola. Hmm, sebentar guys. Sola. Ada ya? Mana ada isi kayak gini? CCODGR SQ. Sebenarnya kalau ngeliat teknikalnya lumayan bagus sih Sola ini, ya. Kalau ngeliat teknikalnya lumayan bagus, cuman saranku ya lebih baik buy on breakout aja ya. Kalau dia breakout 100 baru teman-teman boleh entry ya. Kalau kalau ngelihat teknikalnya bagus, ini dia baru aja golden cross ya. MACD-nya juga udah mulai naik ke atas, terus dia ada breakout volume. Tapi lebih baik saranku ya buy on breakout. Kalau hari ini dia lumayan kenceng, dia bisa nge-breakout 100, teman-teman bisa kalau mau buat scalping ya. Gitu, buat scalping aja ya. Ini sebenarnya bagus nih MACD-nya sudah mulai naik ke atas. Udah mulai naik ke atas, terus di sini dia juga nge-golden cross. Cuman sayangnya chartnya kurang begitu cakep ya. Chartnya ini kurang begitu bagus. Saya enggak, kalau saya sih sebenarnya secara pribadi kurang begitu suka chart-chart yang seperti ini. Gitu. Jadi saranku kalau dia nge-breakout 100 baru teman-teman bisa entry. Oke, lanjut lagi. Kita ke energi, energi. 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 Energi Bang Pakismu Channel ada di average berapa? Kayaknya average tinggi ya kalau nggak salah ya. Iya, energi mau right issue. Banyak sekuritas yang ngerekom energi ini ya, stop lossnya di 1150 ya. Ini 1350. Kalau dia turun under 1550 stop loss aja Bang ya. Banyak yang ngerekom energi ini energi. Coba kita lihat. Foreignnya jualan. Aduh, top buy-nya udah XL ya. Top buy-nya sudah XL. Kalau dia turun under 1150 saranku stop loss dulu aja Bang ya. Si energi ini kalau dia turun under 1150 ya saranku di stop loss dulu aja nih. Kalau dia turun under 1150 di stop loss dulu aja ya. Kalau ngelihat dari chartnya sih kemungkinan besar masih bakalan koreksi gitu ya. Tapi bebas Bang Paki Semut Channel mau stop loss di 1300 atau 1350 atau 1150. Iya bener. Kalau turun 1300 kalau mau stop loss dulu aja. Biar jangan terlalu besar costnya ya. Gitu. Kalau mau entry lagi nanti lagi aja. Ya ini kelihatannya kayak bakalan crossing ke bawah buat si energinya. Ya jadi kalau mau entry nanti kita tungguin deket-deket 1150 ya. Gitu ya. Oke. Gitu buat energinya. Bang, cara cek top buy harian atau mingguan? Kalau aku sih sebenarnya harian sama mingguan ku cek gitu. Tergantung aja ya. Kalau misalkan kulihat kayak adalah yang lagi akumulasi ya coba cek apakah satu minggu masih sama broker yang akumulasi. Kayak tadi si Sola ya kalau nggak salah ya. Sola ya. Sola ini kalau nggak salah si YJ tadi yang akumulasi nih. Coba ya. Lupa laku apa tadi tuh. Meja ya, meja kayaknya ya. Iya, meja nih. Nah, ini kan harian si YJ yang beli ya. Nah, kita coba cari seminggu. Oh, ternyata benar dia lagi akumulasi. Nah, nih bisa kelihatan tuh, ya kan? Dia lagi nampungin barang tapi di average 93. Lihat nih. Tahu dari mana dia lagi nampungin barang, guys, ya? Nih, coba teman-teman lihat ya. Ini kita belajar dari si meja dulu nih. Ini frekuensinya satu minggu ini dia cuma beli 631 kali. Tapi volumenya itu langsung 203.000 lot, ya. Berarti dia jualannya sedikit banget. Nah, ini kan dia lagi nampungin barang. Tinggal kita lihat aja average-nya dia berapa 98. Kalau mau masuk ya deket-deket situ. Nih meja nih.
Ya, kalau mau masuk ya deket-deket situ. Tapi udah jalan nih berapa 106. Nah, kemungkinan besar dia bakalan jual di kisaran 117 sampai 118. Seperti itu. Thank you Bang Taufik Tarigan sudah di-follow. Thank you yang udah tap-tap layar gitu ya Bang ya. Bang HS Dung 2. Gitu kalau aku caranya. Thank you Bang Muzakir 99 udah di-follow. Oke, kita ke atas ya, BKSL. Wis BKSL cakep guys. BKSL ini cakep. Bantu tap-tap layar. Ini aku di bawah ini pakai stokastik buat melihat dia overbought sama oversold aja sebenarnya. Ya, BKSL. Woi, BKSL kayaknya nggak mungkin. BKSL siap. Kamarlita Sekai. Thank you, thank you. BKSL ini justru sebenarnya foreignnya jualan ya. XL, wow, ini topang XL guys ya. Lihat nih, aku kurang begitu suka sama BKSL ini. Kalau yang sudah punya barang dan sudah cuan, saranku di TP aja ya. Yang sudah punya barang di BKSL ini di TP dulu aja. Kenapa nih? Coba lihat nih BKSL ya. Seminggu ini ya, dari seminggu ini BB ini coba kita lihat. BB ini cuma jualan doang guys ya. Ini lihat nih, frekuensi buy-nya dia 0, dia benar-benar jualan doang. BK juga jualan sebenarnya. Nah, top buy-nya siapa? XL. Gitu. Jadi sebenarnya harus agak hati-hati dengan BKSL ini. Kenapa top buy-nya dia adalah XL satu minggu ini ya, dari hari Senin. Top sell-nya BK, BB-nya ini bahkan nggak ada. Nih IF nih. IF ini bandarnya BKSL loh guys, ya. IF Samuel Sekuritas ini bandarnya BKSL karena kemarin IPO-nya kan pakai IF dia ya, BKSL. Ini lihat nih, dia cuma 50 kali doang ngebeli satu minggu ini, tapi jualannya lumayan deras ya. Jadi harus agak hati-hati buatku. Saranku teman-teman yang sudah cuan di BKSL bisa mulai taking profit perlahan. Seperti itu ya. Dia sudah mulai mau masuk ke area. Thank you Bang Sugijaya Motor. Sama Bang Antoni Salim sudah di follow. Dia sudah mulai mau masuk ke area overbought ya. Sudah mulai mau masuk ke area overbought. Hati-hati ya. Buat BKSL-nya yang sudah punya barang, saranku bisa mulai di TP perlahan. Oke, apalagi yang ngambilnya dari bawah nih. Thank you Kak Husma KH udah di follow. Thank you, thank you. Ya. Gitu buat BKSL-nya. Apa? Ini pas. Iya pas tadi masuk juga tuh screener gue tuh. Oke, kita ke atas lagi. BKSL sudah, kita ke Mina. Coba Mina ya, Mina. Mina ini udah berubah ya ininya ya. Nggak semenarik dulu lagi. Mina. Nah, Mina nih ya. Mina. Tapi dia baru aja ngebreak dari MA20-nya loh guys ya. Si Mina ini baru saja ngebreak MA20-nya. Coba kita lihat ya. Dia pivotnya di berapa ya Mina. Sebentar ya guys ya. Pivotnya Mina 30 Juni. Oh 254 ya. Dia baru aja ngebreak, target terdekatnya dia ada di berapa? Ada di 290 ya. Buat yang sudah punya barang, Mina target terdekatnya 290 ya. Setelah 290 ke berapa? Ke 300-an, 304 lah ya. Coba kita lihat dulu Mina. Ih, cakep Mina. Mina OD yang akumulasi. Wih, cakep Mina. Mina ya, watchlist kita Mina ya. Watchlist kita Mina belum terlalu kenceng jalannya. Watchlist kita hari ini ada Mina. Teman-teman bisa pantau Mina, oke OD masih masuk MG XC. Mina ya. Targetnya Mina kalau teman-teman mau bisa pantau di average berapa nih ya. Ya, sekarang inilah ya 276 sampai 278. Stop loss-nya di berapa ya biar nggak terlalu ini ya. Sebenarnya di sini sih 264 ya. Mina kalau teman-teman mau bisa dipantau buat day trade hari ini. Target terdekat ke 290 ya. Stop loss di 264 gitu. Oke, kalau dari Broksumnya lumayan cakep buat si Mina ya. Oke, thank you.
yang sudah ngetap-tap layar. Mina watchlist kita ya. Sebentar ku catat dulu guys. Mina. Watchlist kita hari ini ada Mina. Masih agak lumayan bagus. MG ada di Mina. Apa nggak bakal guyur bang? Coba kita lihat ya. Tadi ada sih memang MG. MG udah jualan nih guys. MG-nya udah jualan kok. Coba kita lihat dari 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir. MG. Gak ada bang. Udah jualan dia nih. Ya. Gak ada dia. Ya. Gak ada. 1 minggu ini yang banyak beli itu ada OD ya. Average-nya di 271. Average-nya sayangnya murah ya. XL jualan yang jualan top sale-nya ada XL. Entry-nya di berapa? Karena si OD-nya 271, coba aja kali mungkin ya barangkali teman-teman dapat di area 274 ya. 274, 270 ya 270 ke atas gitu. Buat si Minanya targetnya di 290. Stop loss-nya di berapa? 264. 270-an ke atas ya. Fast buat scalping kayaknya lumayan bagus Bang Vin ya. Tadi dia lumayan bagus masuk juga ke screenerku yang pakai Broxum-nya 3:1. Kayaknya buat scalping bisa fast nanti hari ini. Ya. Oke, ini watchlist kita Mina ya. Entry-nya di dekat-dekat 270-an. Iya, jadi rekom hari ini Mina ya Bang. Iya kalau aku ya. Tapi dianalisa lagi ya. Ya guys ya, stop loss-nya di 264. Kalau ngeliat dari Broxum-nya lumayan cakep. Sama foreign flow-nya. Minaku kemarin sudah kucail setengah Bang, minus 13%. Nah coba lihat dulu aja Bang ya. Bang Sagi 76. Kali aja hari ini lumayan bagus ya. Semoga hari ini lumayan bagus. Ya bro, udah lumayan cakep sih chartnya. Ya. Cuman belum jalan aja. Gitu oke. Lanjut kita ke atas. Thank you buat yang sudah follow. Kita ke Bull coba ya, Bull ini banyak nih yang nanya nih. Bull. Wah, Bull kayaknya nggak dulu guys ya. Kayaknya Bull nggak dulu. MACD-nya sudah mulai melandai ke bawah. Iya, benar sudah mulai jualan ya. Sudah mulai jualan foreign-nya si Bull. Top buy-nya AZ, Sukor. Net sell ya guys seminggu ini ya. Kayaknya nggak dulu buat si Bull, AZ. Kayaknya nggak dulu buat si Bull-nya. Thank you Kaveo sudah di follow. Kayaknya nggak dulu buat Bull-nya. Ini kemungkinan besar kayaknya bakalan koreksi. Buat yang sudah punya barang, kalau dia udah masih terlambat kalau terlambat buat stop loss, kalau dia turun under under 440 stop loss dulu aja. Thank you Kak Bintang Store Cikarang sama Kak Yudarin sudah di follow ya. 440 kalau dia turun under 440 stop loss dulu aja buat bullnya ya. Oke kita ke Fast coba ya. Fast ini banyak yang nanya ini buat. Nah sahamnya Pak Haji Isam ya. Sebentar kita lihat nih Fast ya. Foreign-nya jualan cuman ya balik lagi lah. Nggak terlalu dipakai lah di sini ya. NI, iya benar guys ya. Nah, XL-nya jualan, nih. NI-nya net buy ya, average 358. Ini dia 388 ya. 38. Dividen 50.000, iya benar 50.000 per lembar. Laiku. Ada yang mau bayarin inetnya Laiku ini. Lanjut. Kita ke Fast-nya. Nih, cuman sayangnya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Nih, coba lihat Fast ini NI ya, BNI Sekuritas, ini dia beli average-nya di 358 guys ya. 358 kalau teman-teman lihat 358 taruhlah 360 ya. Sekarang harganya di 388 ya. Jadi jujur agak lumayan tinggi ya. Sudah agak lumayan tinggi. Minusnya di Fast ini ya. Minusnya di Fast ini Broxum-nya ya kemarin yang top buy-nya si NI dia
akumulasi di 360, sekarang harganya di 388, ya kan? Nah, ini saranku kalau mau masuk jangan banyak-banyak, ya. Jangan banyak-banyak, kenapa? Karena rawan banget bakal diguyur, ya. Hati-hati, rawan sekali bakal diguyur. Kenapa? Karena yang entry banyak kemarin ini average-nya lumayan di bawah. Seperti itu, ya. Thank you Kak Wang sama cemilan nenek, sama siapa nih? Kak Nararia sama Kak Masbi sudah di follow ya. Jadi harusnya hati-hati ya. Entry berapa Bang Fas? Aku agak lumayan riskan ya Bang ya, Bang Bintang Store Cikarang. Setelah kulihat broksumnya agak lumayan riskan. Kenapa? Karena si NI-nya masuknya di 360, 358 lah ya. Harus agak lumayan riskan, takutnya bakalan diguyur ya. Kalau mau entry aja sekarang tapi turun under 3% stop loss ya. Gitu. Oke, kali aja si bandarnya ini nggak mau langsung jual cepet ya kan. Gitu. Ya tergantung mereka ya. Kita nggak bisa tebak mereka bakalan jual di harga berapa ya. Tapi kalau dari yang kulihat sih harusnya sudah bisa mereka ngeguyur gitu. Jadi saranku kalau mau masuk sekarang tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Kalau nanti sudah mendekati 400 langsung TP aja ya. Gitu. Nih coba nih lihat aja nih. Bayangkan nih kalau misalkan teman-teman punya barang di average 368 ya. Di average 358 ya kan. Sekarang harganya di 388. Kalau teman-teman guyur ini udah lumayan apa? Udah lumayan untung, masih untung ya. Masih untung kalau teman-teman guyur sekarang. Karena ada berapa tik dia di sini? Coba bayangin nih, lihat. Ada berapa tik dia? Ya kan? Jadi kan kalau makin banyak tiknya, antriannya kan makin enak, makin banyak. Contohnya misalkan di 388 sekian, ya kan? 386 sekian. Jadi kalau dia mau guyur enak. Nah, kalau tiknya makin banyak, misalkan kayak beda-beda 5 ya. Ya itu udah lumayan agak riskan. Kalau dia guyur bisa jadi beberapa fraksi harga bakalan kena. Seperti itu kalau aku ya, logikaku. Jadi kalau misalkan dia mau guyur sekarang sebenarnya bisa banget. Kalau mau entry coba aja entry sekarang, tapi kalau sudah kena di dekat-dekat area 400-an, udah mau masuk ke 400-an, saranku TP. Gitu ya. Kita harus ngelihat gitu sebelum kita nge-HK saham, kita harus lihat yang akumulasi ini dia ada di berapa harganya. Nah, kalau misalkan dia langsung guyur, kira-kira bakalan turun dalam apa enggak? Kalau enggak ya diguyur dia aja. Tuh ya. Oke. Lanjut ya. Kalau kita watchlist masih Mina mungkin untuk hari ini. Coba kita ke atas lagi. Padi. Kita cari ya, kira-kira ada yang bagus gak? Padi. Coba. Padi nih, lumayan cakep nih padi nih. Kita lihat dulu nih ya. Nggak terlalu menarik foreign-nya. Ya top buy-nya XL guys. Top buy-nya XL. Mina profit berapa bang? Gak usah banyak-banyak aja bang. Tadi entry-nya deket 270, stop loss 264, TP 290 tadi. Plan-nya ya. Tapi balik lagi ya, dianalisa lagi ya. Dianalisa lagi, oke. Padi ini minusnya top buy-nya udah XL guys ya. Padi ini top buy-nya XL, jadi kalaupun dia naik, thank you kaktono.com sudah di follow. Kalaupun dia naik kayaknya terbatas, target terdekatnya berapa? 80 ya. Kalau teman-teman mau scalping padi, saranku tunggu dia ngebreak 80 ya. Thank you Katulip sudah di follow ya. Thank you ya. Nih, ini jelas banget nih. Ini jelas banget si padi ya. Ini 80, ini jadi resisten dia. Kelihatan jelas banget. Jadi kalau teman-teman mau entry tunggu dia break 80. Jadi buy on breakout seperti itu ya. Buy on breakout. Oke, Coco gimana?
Coco ini termaksud salah satu yang kujadikan watchlist kemarin nih. Tapi jujur, nih, kalau saya bikin di komunitas ya, nih Coco, buy on breakout, kalau dia breakout 115. Entry kalau si Coco ini breakout 115. Nah, kemarin dia kan nggak breakout 115, guys. Ya. Kemarin dia nggak nge-breakout 115, jadi ya memang belum layak buat entry si Coconya. Kalau dia nge-breakout 115 barulah entry, ya. Itu. Nah, kalau sekarang jangan dulu buat si Coconya. Justru dia nggak bagus nih. Sama kayak siapa kayak si wis cakep sebenarnya ya. Sebenarnya bagus sih foreign foreign flow-nya ya. Cuman ya tunggu deket-deket 100 aja lah si Coco ini. Ya, top buy-nya udah XL ya. Top buy-nya sudah XL. Top buy-nya sudah XL si Coco. Bang, kalau Coco nyangkut di 150. Coba kita lihat. 150. Sebenarnya si Coco ini sekarang sudah under value. Ya. Nih, sudah under value kenapa saya bilang under value? Teman-teman bisa lihat harga terakhir dari kuartal sebelumnya. Kuartal sebelumnya itu dia ditutup di 126. Nah, harusnya sebenarnya si Coco ini kisaran harganya di 126. Taruhlah itu base-nya ya, pivotnya. Sekarang dia kan 100. Kalau yang punya barang di 150-an, kalau mau average down di dekat-dekat 100. Itu ya. Di dekat-dekat 100 kalau mau average down. Tapi kalau udah turun lagi under 100, udah nggak tahu lagi aku ya. Stop loss aja mungkin. Ya. Dekat-dekat 100 paling. Oke? Siapa tadi yang nge-follow nih? Biar ku sebut namanya. Thank you Kak Tulip sudah di-follow. Ya. Thank you sudah di-follow. Coba kita ke Tepia. Tepia katanya bagus ya. Tepia. Tunggu 2 kuartal baru kejemput 150. Iya, agak lumayan tinggi. Agak lumayan tinggi tuh. Kita ke Tepia coba. Tepia. DOOH, suspend, Tepia. Ya, kemarin saham-sahamnya si Pak PP lumayan jalan ya. Tepia. Iya nih, lumayan cakep nih Tepia nih. Kalau dari teknikalnya ya. Dia tertahan terus di area MA20-nya guys ya. Jadi kalau kalian mau masuk enak nih. Ya. Tunggu dekat-dekat MA20 ya. Mungkin sekarang masih boleh turun under 2000 stop loss dulu aja. Live lu. Buka akun Mirai masih minimal deposit 10 juta. Ya bebas lah di baja. Kak investasi saham, pura-pura nanya Kak investasi saham ini. Thank you, thank you. Kak. Ya, nah ini Tepia menarik banget. Kalau teman-teman mau entry boleh turun under 2000 stop loss. Ya, turun under 2000 stop loss Tepia ya. Coba kita lihat ya. Tepia, Tepia, mulai masuk ya foreignnya ya. Boleh nih Tepia nih, ya Tepia boleh banget buat dijadiin watchlist. AK BK top buy-nya boleh ya. Tapi turun under 2000 di stop loss ya teman-teman ya. Turun under 2000 stop loss. Watchlist kita hari ini ada Tepia sama Mina. Ya. Tepia baru kemarin tuh mulai pada masuk. Iya, baru kemarin mulai pada masuknya. Ya. Hah? Fast lihat nih. Lihat nih, Fast nih, ya. Fast cakep. Cuman lihat nih. NI-nya average-nya 358, Cok. Kalau dia mau guyur mah bisa. Tapi targetnya target panjang. Oke. A1. Oke. Lanjut ya. Saya habiskan di pas. Oh gitu. Nih, mau ngabisin duit di Fast, guys. All in. All in. Dia seminggu ini udah cuan 4 juta. Jadi dia targetnya seminggu ini harus cut loss 4 juta juga. Rencananya di Fast, rencananya di Fast ya. Lanjut ya. Ya guys ya. Oke. Inilah Fast ya tadi ya. Kalau aku sih kayaknya kurang menarik ya. Tepia.
Tepia ya bener AK dia memang mau di scalping, tapi teman-teman lihat nih, ya. Nih, kenapa saya bilang Tepia ini lumayan menarik? Dia average masuknya masih murah, deket-deket harga sekarang, ya. 2112. Nah, ini layak banget nih. Turun under 2000 stop loss. Gitu ya. Oke. Watchlist kita ada Tepia sama MBMA. Thank you Kak Widya apa sudah di-follow. Oke, terakhir kita ke DSSA ya guys ya. Izin ya terakhir ke DSSA. Thank you Kak bbf.com ya. Thank you Kak Ananda Despalian sudah di-follow. Follow guys biar ku sebutin nama kalian. Biar ada aja kerjaan. Oke, DSSA. Wih, cakep nih DSSA. Thank you Kak Kampret sudah di-follow. Bagus namanya Kak. Wis, gokil AK. AK dia. Nah, AK ini buat di DSSA dia average-nya 930. Nah, sekarang 970 ya. Kalau mau saranku ya buat DSSA ini lebih baik kalian teman-teman ini aja ya. Lebih baik teman-teman apa? Buy on breakout ya. Breakout 1000 baru entry ya. Naik 3% TP, turun 3% stop loss. Kenapa? Karena si AK-nya yang net buy ya, dia di 930 ya. Kalau dia mau jualan udah belum kayak sekarang belum lah ya, kalau dia mau guyur belum. Makanya aku bilang kalau mau scalping tunggu dia breakout 1000. Gitu buat si DSSA ya. Biasanya kalau nanti udah breakout 1000 guys ya. Kalau dia breakout 1000 bakalan banyak nih orang yang mikir nih, retail bakalan mulai mikir nih, wah 1000 breakout, HK. Nah, itu bakalan lumayan kencang. Tapi cuan 3% langsung TP. Gitu ya. Oke. Lebih aman sebenarnya buy on breakout ya. Buy on breakout ini lebih aman buat scalping. Oke. Thank you teman-teman. Thank you ada 18 yang sudah follow hari ini. Bull tadi kayaknya kulihat kayaknya nggak begitu bagus guys ya. Bull kayaknya nggak begitu bagus ya. Jadi hati-hati dulu. Nih kalau dia turun under 440 stop loss dulu aja. Ajarin beli reksadana King. Ya hubungi Wawa di bio aja lah. Ya. Oke, thank you Kak Venita sama Kang Pai sudah di-follow. Oke, thank you ya. Aku izin end live dulu ya teman-teman ya. Watchlist kita ada di Tepia sama Mina ya. Oke, thank you buat yang sudah follow, thank you buat yang sudah ngasih gift. Untuk scalping pagi ini apa Bang? Itu Bang kalau mau bisa di Tepia sama Mina bisa di watchlist ya. Kalau yang agak lumayan kenceng kayaknya fast, cuman hati-hati si NI-nya itu average-nya 458 ya. Kalau dia mau ngeguyur bisa banget. Tuh, oke. DSSA kalau mau saranku tunggu dia breakout 1000 ya biar banyak yang nge-HK gitu. Oke, thank you ya guys ya. Oke. Aku izin end live.